Pemain Persija Jakarta Mauro Zylstra mengalami cedera paha. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh pelatih Persija, Mauricio Sousa. Mauricio Sousa menegaskan bahwa ini cukup merugikan Persija, sebab striker berlabel Timnas Indonesia itu tidak bisa membela Persija melawan Borneo FC pada pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium, JIS, Sunter, Jakarta Utara, Selasa 3 Maret 2026. Tanpa Mauro Zylstra, Persija bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Borneo FC. Sejauh ini, pemain naturalisasi itu baru membela Persija selama 23 menit saat menghadapi Bali United dan PSM Makassar. Kini, pemain bernomor punggung 9 itu harus masuk ke ruang perawatan. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi lini depan Macan Kemayoran yang tengah membutuhkan konsistensi di tengah ketatnya persaingan papan atas klasemen Super League 2025-2026. Mauricio Sousa mengungkapkan cedera yang dirasakan Mauro Zylstra terjadi bukan saat pertandingan, melainkan dalam sesi latihan jelang laga. Insiden terjadi pada Minggu ketika Persija menggelar latihan rutin. Saat sesi hampir berakhir, Mauro Zylstra masih menjalani latihan finishing dengan melakukan tembakan ke arah gawang. Namun di momen itulah cedera muncul. Mauro Zylstra sayangnya di hari Minggu kita latihan. Itu sayang sekali, latihan sudah selesai, sudah mau selesai, dia ada syuting ke gawang. Dia syuting, terus dia ada cedera di paha bagian depan. Dan dia tidak bisa andil di pertandingan ini lawan Borneo, ujar Mauricio Sousa kepada awak media termasuk bolasport.com. Cedera di paha depan atau otot quadriceps memang kerap terjadi pada pemain yang banyak melakukan sprint dan tendangan keras. Bagi seorang striker seperti Mauro Zylstra, pergerakan cepat dan akurasi tembakan menjadi bagian penting dari permainannya. Absennya Mauro Zylstra jelas memengaruhi komposisi lini depan Persija. Persija kini mempunyai Gustavo Almeida dan Excel Runtukahu yang berjuang di pertandingan selanjutnya. He is early in his career. What a huge moment! What a penalty kick! Kevin Dix with the opening goal. Indonesia 1, Saudi Arabia 0. A fantasy beginning for Patrick Kluivert's players. Kevin Dix for Indonesia for the second time from the penalty spot. And he scored! Inilah sosok Kevin Dix dan Justin Hubner, dua pemain abroad Timnas Indonesia yang masuk dalam Team of the Week di Liga Eropa. Nama Indonesia semakin dikenal luas berkat banyaknya pemain tim Garuda yang mengembangkan karier di kancah Eropa. Baru-baru ini, dua pemain Timnas Indonesia berhasil meraih pengakuan dengan masuk dalam daftar Team of the Week di Liga Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Kevin Dix dan Justin Hubner yang menjadi perwakilan Indonesia atas performa luar biasa mereka pada pekan terakhir. 1. Kevin Dix. Pemain pertama yang mendapatkan penghargaan Team of the Week adalah Kevin Dix. Ia berhasil membawa klubnya, Borussia Mönchengladbach, meraih kemenangan atas Union Berlin dalam laga pekan ke-24 Bundesliga musim 2025-2026 yang digelar pada Sabtu 28 Februari 2026. Pada pertandingan tersebut, Dix mencetak 1 gol yang menjadi pemenang pada menit tambahan akhir babak kedua melalui eksekusi titik putih, membawa timnya menang dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Borussia Mönchengladbach berada di posisi ke-12 klasemen Bundesliga dengan total 25 poin dari 24 laga yang telah dimainkan. Berkat performanya yang luar biasa, Kevin Dix masuk dalam Team of the Week Bundesliga pekan ke-24 bersamaan dengan pemain bintang kelas dunia seperti Harry Kane dan Joshua Kimmich. Dikutip dari Transfermarkt, Kevin Dix Bakar Besi adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Dengan tinggi badan sekitar 1,86-1,87 meter, bermain sebagai bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Kevin Dix memulai karir muda di klub lokal seperti Viosvasen dan Ago Ovi sebelum bergabung dengan Akademi Vitesse pada tahun 2005. Pada 2014, ia membuat debut senior dengan Vitesse di Eredivisie dan menjadi bagian tetap skuad utama, bahkan memperpanjang kontrak hingga 2018.
Pada Juli 2016, pemain dengan harga pasar 86,91 miliar rupiah ini berpindah ke klub Serie A Fiorentina dengan kontrak 5 tahun. Kemudian menjalani beberapa masa pinjaman ke Vitesse, Feyenoord, Empoli, dan AGF Aarhus, di mana ia menunjukkan performa baik dengan mencetak 9 gol dalam 51 laga. Pada 2021, ia bergabung dengan FC Copenhagen di Liga Super Denmark, bermain sebanyak 170 laga dan mencetak 22 gol, sebelum pindah ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga pada 2025, dengan kontrak hingga 2030. Hingga saat ini, Kevin Dix telah tampil 24 kali dan mencetak 4 gol untuk klub ini. Secara internasional, ia pernah membela tim muda Belanda U19, U20, dan U21, sebelum memilih untuk memperkuat timnas Indonesia sejak 2024 dengan total 8 penampilan dan 2 gol. Gaya bermainnya dikenal handal dalam duel, memiliki distribusi bola yang baik, dan fleksibel dalam posisi. Senasa karirnya di sepak bola, Kevin Dix telah mencatat 384 pertandingan, 41 gol, 32 assist, 61 kartu kuning, dan 29.006 menit bermain. 2. Justin Hapner. Pemain kedua yang masuk dalam Team of the Week adalah bek timnas Indonesia, Justin Hapner. Namanya tercantum dalam Team of the Week Liga Belanda pekan ke-25 versi media asing asal Belanda, @ESPN NL. Justin Hapner mendapatkan tempat tersebut berkat performa gemilangnya saat membela Fortuna Sittard dalam laga kontra NIC Nijmegen pada Minggu 1 Maret 2026. Ia bermain sebagai starter dan mencetak gol pada menit ke-65. Gol tersebut menjadi bagian penting dalam kemenangan dramatis Fortuna Sittard dengan skor 3-2 atas lawannya. Kemenangan ini membuat Fortuna Sittard naik ke peringkat ke-10 klasemen Eredivisie musim 2025-2026 dengan koleksi 32 poin dari 25 laga yang telah dilalui. Dikutip dari Transfermarkt, Justin Quincy Hapner lahir pada 14 September 2003 di Den Bosch, Belanda, dan memiliki kewarganegaraan Indonesia serta Belanda. Dengan tinggi badan 1,87 meter, ia berperan sebagai bek tengah atau bek kiri, dengan kaki kirinya sebagai kaki dominan. Karir muda dirinya dimulai di akademi klub antara lain Willem II, Brabant United, dan FC Den Bosch, sebelum resmi bergabung dengan Wolverhampton Wanderers pada Februari 2020. Di klub Wolves, pemain yang memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah ini mengembangkan kemampuannya melalui tim muda. Pada Januari 2023, ia menandatangani kontrak baru dan pernah termasuk dalam skuad utama untuk laga Premier League kontra Arsenal pada Desember tahun tersebut. Pada Maret 2024, Justin Hapner dipinjamkan ke klub Cerezo Osaka yang bermain di J1 League. Selama masa pinjaman, ia tampil dalam 6 laga liga dan 2 laga Piala J-League sebelum kontrak pinjaman berakhir pada Juli 2024. Setelah kontraknya dengan Wolves berakhir pada Juli 2025, ia bergabung dengan Fortuna Sittard di Eredivisie secara tidak berbayar, dengan masa kontrak hingga Juni 2028. Secara internasional, Justin Hapner pernah memperkuat tim muda Belanda U20 sebelum memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 6 Desember 2023. Pemain berusia 22 tahun tersebut kemudian membela timnas Indonesia U23 dan tim utama. Telah tampil di berbagai turnamen seperti Piala Asia AFC 2024 dan kualifikasi Piala Dunia, dengan total 15 penampilan untuk tim utama hingga saat ini. Gaya bermainnya dikenal tenang, memiliki keunggulan dalam duel udara, mampu dalam hal distribusi bola, dan memiliki fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi. Sepanjang karirnya di sepak bola, Justin Hapner telah mencatatkan 130 pertandingan, mencetak 10 gol, memberikan 3 assist, menerima 37 kartu kuning, dan bermain selama total 9.776 menit.